Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Halo Indonesia, apa kabar Anda smart listener? Dan senang sekali bisa menyapa Anda. Tanpa terasa ini sudah hari Selasa lagi. Kita berbagi lagi dengan Anda 2 jam ke depan di program Indonesian Strong From Home. Bagaimana dengan suasana Anda selama seminggu ini? Pasti sudah banyak hal yang tentunya bisa Anda dapatkan dan bisa diaplikasikan langsung. Karena tentunya segala sesuatu yang kita tentunya hadirkan setiap Selasa malam ini kalau tidak diaplikasikan langsung, tidak ada take action-nya, maka itu tidak akan kita rasakan dampaknya seperti itu. Tapi bagaimana sebetulnya kita bisa memperkaya diri kita lagi? Nanti kita akan lihat lagi dan ada satu tema menarik yang akan kita bahas di program Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Ayah, selamat malam. Selamat malam Mbak Nancy. Dan sebelumnya saya mau bilang happy birthday. Thank you. Aduh, sukses terus ya. Makin luar biasa dan makin banyak inspirasinya untuk bisa terus dibagikan buat Amin. kita. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Hari ini wajahnya ini ya Sumringah. lebih berbinar-binar gitu. Sumringah ya. Oke, Ayah, tentunya kita ingin lagi berbagi dengan semua listener dimanapun berada ya. Dan 2 jam ini kita akan gunakan waktunya sebaik mungkin untuk bisa tentunya berbagi lagi inspirasi. Tapi sebelum kita bicara tentang tema kita, saya mau mengimajinasikan sesuatu dulu deh. Apa itu Mbak? Bagaimana ya kalau kita tuh suka ya mungkin katakanlah tadi berandai-andai atau mungkin punya sugesti yang enggak gitu, seperti apa ya? Mungkin ada satu yang akan kita coba bagikan dengan Anda melalui siapa? Mas Bowo, John Lennon. Ada Imagine. Kita simak bersama. You said that I'm a dreamer ya. Kita boleh punya mimpi dong Ayah ya. Kita segala sesuatu yang tentunya bisa kita rasakan, kita nikmati saat ini itu kan dimulai dari sebuah bagaimana imajinasi itu bermain menjadi sebuah mimpi dan dilakukan sebuah action, maka itu akan menjadi sebuah tentunya kenyataan seperti itu. Nah seperti itu juga kita menginginkan bagaimana keluarga kita, bagaimana kehidupan pasangan kita dan juga anak-anak kita. Itu yang tentunya kita ingin impikan Ayah ya. Bagaimana Indonesia menjadi lebih luar biasa dan kuat. Iya. Ya itu yang pada akhirnya berujung pada sugesti Mbak. Ya. Sugesti itu adalah belief system apa yang kita percayai. Sumbernya bisa bermacam-macam sugesti itu. Yang pertama, apa yang kita lihat sehari-hari. Yang kedua, apa yang kita dengar sehari-hari. Yang ketiga, apa yang kita imajinasikan sehari-hari. Imajinasikan itu kita mimpikan. Kita lamunkan gitu. Nah, kita hari ini akan mengulas tentang sugesti-sugesti negatif yang secara tidak sadar kita masukkan kepada anak kita, ke dalam pikiran anak kita oleh para orang tua gitu. Baik berdasarkan dari apa yang dilihat oleh anak, didengar oleh anak, ataupun dilamunkan oleh anak. Nah, kenapa kita buka dengan lagunya John Lennon, Imagine? Nah, Imagine ini adalah sebuah konteks lagu yang memasukkan sugesti positif ke dalam diri gitu. Walaupun bentuknya masih seperti hayalan ya, berhayal bahwa tidak ada peperangan, tidak ada ini, tidak ada itu. Bayangkan loh Mbak, kalau seandainya setiap anak disugestikan melalui lagu Imagine ini. Jadi setiap kepala itu akan berpikir tentang kedamaian, kerukunan, kebersamaan, kesahajaan. Sementara ini kan yang secara tidak sadar disugestikan ke anak kita, ayo berkompetisi, ayo kamu jadi pemenang, jangan sampai kalah, jangan sampai jatuh. Sehingga apapun dilakukan oleh anak kita untuk berkompetisi, baik secara sehat ataupun sangat tidak sehat begitu. Nah, itu yang secara tidak sadar mungkin kita sering masukkan ke dalam pikiran anak kita, sehingga kita baru menyadari pada saat mereka mulai sering rebutan, mulai berkelahi. Bahkan yang kalau saya perhatikan, kalau anak-anak Indonesia yang masih kecil-kecil itu, mereka bermain selalu saja yang mereka sebutkan adalah ada pocong gitu. Ada setan. Kenapa?
Karena kalau saya perhatikan, saya sering mengajak anak saya untuk proses imunisasi, misalnya nonton ya ke 21. Di sana saya lihat yang disajikan film pocong, ada nenek gayung, ada kakek sapu lah, inilah itu. Apa sadar kita sebagai orang tua kalau misalnya mengajak nonton film-film semacam ini, anak kita itu akan terkontaminasi oleh sugesti-sugesti yang sifatnya negatif. Sementara kalau kita perhatikan anak-anak orang asing ya, mereka santai-santai saja gitu, nggak ada teriakan ghost gitu ya, or evil gitu, nggak ada. Ya mereka biasa-biasa saja gitu. Dan faktanya bahwa kita ya, mungkin saya nggak tahu Mbak Nancy ya, Mbak Nancy kalau lewat kuburan masih merinding. Itu sebenarnya adalah hasil produk dari sugesti gitu. Sugesti kalau di kuburan itu banyak setan, kemudian di rumah tua yang tidak dihuni itu banyak hantu dan sebagainya, sehingga pada akhirnya kita sendiri punya efek suggestion yang benar-benar nanti akan menghadirkan, kalau dalam ilmu spiritual itu segala ketakutan akan menarik apa yang kita takutkan, kan kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang akan menjadi bahasan kita, urun rembuk kita untuk mengintrospeksi diri ya. Hal-hal apa saja sih yang masuk ke dalam sugesti negatif seperti itu, Mbak Nancy. Nah nanti kita akan coba diskusikan lagi, dan Anda juga kita undang untuk bisa berinteraksi ya. Kita buka kesempatan dan line telepon maupun line SMS untuk Anda di 0213983388 dan di 081211129959. Nah ini kan dimulai dari apa yang dilihat sehari-hari ya, dan dilihat langsung, ini yang tentunya bisa menjadi sebuah sugesti. Bagaimana itu sugestinya, apakah itu baik atau tidak, atau positif atau negatif. Nah ini yang nanti kita akan coba ulas, bagaimana sebetulnya kita melihat hal ini dan belajar dari hal ini. Ayah ada yang mau memberikan ucapan selamat ulang tahun ini buat Ayah dari Pak Trisno di Sei Mencirim Kuta Limbaru. Assalamualaikum Ayah. Selamat ulang tahun Ayah Pak Edi. Tris. Semoga makin sukses. Terima kasih, alhamdulillah. Jangan kemana-mana. Amin. Selepas informasi berikut, kita masih akan lanjutkan lagi diskusi kita tentang sugesti-sugesti negatif pada anak-anak kita. Kita kembali untuk Anda dan kita masih mengulas tema kita malam ini tentang sugesti-sugesti negatif pada anak bersama Ayah Edi, dan Anda juga kami undang untuk bisa langsung berinteraksi. Kalau kita lihat dari kata sugesti ya Ayah, suggest itu kan sebetulnya adalah bagaimana kita memberikan saran-saran atau juga mungkin masukan dari percakapan kita sehari-hari. Sementara lebih kepada bagaimana komunikasi kita. Kalau suggestion ini kan sebetulnya bagaimana kita mengacu pada pikiran ya. Nah ini berarti kan mengacu pada pikiran anak kita ketika kita memberikan sugesti yang kurang tepat. Sugesti itu ya kata dasarnya memang memberikan masukan, Mbak. Apakah itu nasihat? Apakah itu informasi ya? Tapi di sana ada unsur meyakinkan. Yang kalau misalnya teryakinkan bisa jadi keyakinan. Jadi urutannya begitu, Mbak. Nah, manusia ini sayangnya tidak netral. Jadi manusia ini tidak netral. Dia terbentuk oleh keyakinan demi keyakinan di sepanjang hidupnya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa manusia itu tidak sama dalam berpendapat, tidak sama dalam beraktivitas, tidak sama dalam mengambil keputusan. Karena dia akan merecall atau memanggil semua memori yang dulu pernah meyakinkan dia. Berdasarkan pengalaman-pengalaman ya. Iya. Nah itulah konsepsi dari sugesti tadi, Mbak, kira-kira. Nah kalau kita bicara tentang anak-anak itu kalau kita lihat dari alam bawah sadarnya, dia masih kosong akan sugesti. Jadi dia seperti kalau komputer itu masih baru, Mbak. Jadi hard disknya atau memori sistemnya itu masih kosong. Nah kemudian apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dari reaksi orang tuanya itu akan membangun sugesti bagi dirinya. Ambil contoh saja reaksi orang tua. Kalau di rumah itu reaksi orang tuanya takut sama cicak, maka bisa diyakinkan semua anak-anaknya akan takut sama cicak.
Kenapa? Karena anak-anak itu awalnya melihat cicak netral-netral saja, tapi begitu dia melihat orang-orang di sekitarnya lompat melihat cicak, maka dia tersugesti, teryakini bahwa reaksi yang benar kalau melihat cicak itu adalah lompat. Ya. Begitu. Termasuk juga tontonan, Mbak. Nah, kalau misalnya anak kita sajikan setiap hari tontonan televisi yang berisikan tayangan-tayangan sinetron yang melawan orang tua dengan bentakan dan sebagainya, maka dia tersugesti bahwa perilaku seorang anak yang benar kepada orang tuanya adalah seperti itu. Nah, kita ini kan pernah dijajah ya, Mbak ya. Nah, para penjajah kita itu dulu memang sangat menggunakan teknik sugesti kepada bangsa ini untuk membuat bangsa ini tidak berpikir, Mbak. Karena sugesti itu masuk ke alam bawah sadar dan bereaksi tanpa berpikir. Ya. Dulu ada cerita-cerita ya dari zaman Belanda, misalnya Belanda ingin mengambil hasil tebu rakyat malam-malam, tengah malam melalui kereta tram yang jalan di tengah sawah. Maka Belanda melalui orang-orangnya akan menyebarkan isu-isu ada kereta setan, kereta hantu, dibuat suara-suara mirip seperti hantu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setiap jam 10 malam dalam kisah itu ya masyarakat semua sudah masuk rumah dan gak berani buka jendela, apalagi kalau mulai terdengar suara kereta. Semua yakin itu kereta setan, padahal isinya adalah hasil-hasil tebu rakyat yang diangkut oleh tram untuk dibawa. Nah, tradisi-tradisi ini ternyata berlanjut terus, berlanjut, turun-temurun, dan tidak ada yang berusaha untuk meng-cut off. Bahkan ini malah dijadikan sebuah industri yang laris di masyarakat kita. Ditampilkan melalui sinetron, ditampilkan melalui film-film layar lebar, ditonton oleh anak-anak kita, maka jadilah bangsa kita tersugesti atau anak-anak kita tersugesti oleh tontonan yang negatif. Nah, berikutnya berkaitan dengan Imagine tadi. Yes. Lagu Imagine. Ya, Imagine-nya Beatles ya, John Lennon. Nah, melamun atau berimajinasi apa yang dikatakan Einstein itu juga bagian daripada penanaman sugesti. Nah, di kita ini punya tradisi anak-anak tidak boleh menghayal. Atau menghayal itu tidak baik. Apalagi menghayal sesuatu yang outside the box. Di luar pemikiran pada umumnya. Kemudian apalagi melamun. Jadi ada terkenal jangan ngelamun gitu. Nanti kesambet setan. Itu adalah sugesti. Gitu, nanti jadinya kesambet setan betulan gitu. Nah, itu ditanamkan kepada anak-anak sehingga anak-anak Indonesia itu tidak punya dreams, Mbak, tidak punya mimpi dalam hidupnya. Karena mimpi itu seringkali diidentikan dengan hayalan, diidentikan dengan lamunan, dan itu tabu, dilarang. Nanti efeknya kesambet setan. Nah, padahal dalam ilmu NLP, juga ilmu spiritual, itu mengatakan bahwa sugesti itu akan melahirkan kenyataan. Sugesti itu akan menjadi fasilitator bagi lahirnya sebuah kenyataan. Makanya ya banyak orang yang karena melamun akhirnya kesambet setan, karena dia sudah tersugesti bahwa setan itu masuk lewat melamun, walaupun apakah itu setan beneran atau bentuk alam bawah sadar yang terkontaminasi begitu. Nah, apa sih efeknya bagi bangsa ini begitu kalau tersugesti terus dengan hal-hal yang negatif? Nah, kita bandingkan beginilah. Misalnya, contoh yang paling sederhana. Kalau misalnya ada anak kecil, kemudian hujan deras gitu. Kemudian si anak kecil ini buka baju mau main hujan-hujanan. Apa rata-rata teriakan orang Indonesia? Jangan main-main hujan nanti. Nanti apa? Sakit. Sambar petir. Nah, padahal kita tahu sejarah telah membuktikan bahwa Michael Faraday menemukan listrik yang kita gunakan sampai sekarang ini. Kalau nggak ada Michael Faraday, mungkin zaman itu ya kita sekarang masih gelap-gelapan. Michael Faraday itu pertama kali menemukan adanya aliran listrik itu waktu dia main hujan-hujanan sambil main layangan. Gitu. Nah, katanya Beatles, katanya John Lennon, imagine, bayangkan kalau ibunya bilang, jangan main hujan-hujanan, nanti sakit. Nah, pada saat
orang tua berkata begitu, nah saya akan mengambil referensi dari ilmu NLP. NLP itu adalah ilmu yang membedah tentang cara kerja otak. Pada saat orang tua mengatakan nanti kamu sakit, nah anak ini kan belum punya sugesti, kosong. Nah jelas itu masuk sugesti 1. Dan sugesti ini menjadi program tubuh, alam bawah sadar. Nah alam bawah sadar akan memerintahkan seluruh sistem saraf untuk melemahkan diri saat hujan, sehingga terjadilah sakit. Antibodi turun. Kenapa? Karena programnya yang diset adalah kalau hujan harus sakit. Nah, satu itu tinjauan NLP. Kemudian yang kedua diperkuat oleh Kazuo Murakami melalui research tentang DNA-nya sampai mendapat yang namanya Japan Research Award ya. Dia mengatakan bahwa anak-anak itu sistem genetikanya netral. Tidak plus, tidak minus. Waktu orang tuanya mengatakan, nanti kamu sakit, maka genetikanya berubah menjadi minus semua. Jadi memfasilitasi masuknya penyakit, memperkuat sisi negatif dari penyakit. Nah itu katanya Kazuo Murakami. Jadi ini bukan hayalan, ini bukan kita bicara mitos, tapi bicara hasil research, begitu yang sudah diakui oleh Japan Research Award. Kita ambil lagi Kazuo Murakami melalui penelitian airnya. Itu jelas sekali bahwa setiap kata dan ucapan kita direspon oleh molekul-molekul air. Sedangkan tubuh anak-anak kita 95% terdiri atas air, termasuk otaknya. Nah, kembali lagi ke NLP. Apa yang sudah dimasukkan itu melekat selamanya, Mbak. Sistem sugesti itu melekat selamanya kecuali kita reprogramming, diprogram ulang reaksi baru. Tapi yang lama tetap nggak bisa dihilangkan, hanya reaksi lamanya dilemahkan. Namanya reprogramming. Nah baru nanti si anak bisa perlahan-lahan reaksi dasarnya berubah. Seperti saya. Saya tersugesti dari kecil, samalah sebagai orang Indonesia, takut setan, takut ini, takut itu, semua penuh ketakutan. Takut mencoba hal baru, takut manjat, takut segala macam. Sampai pada akhirnya di usia 30 tahunan saya merantau dan di sana baru sadar bahwa itu tidak terjadi di negara maju. Anak-anak di sana tidak disugesti dengan berbagai macam ketakutan demi ketakutan, dan baik yang sifatnya faktual maupun hayali ya, hayali tadi, atau non kasat mata atau metafisik. Akhirnya Mbak, saya baca buku-buku dan itu mereframe ulang cara berpikir saya, alam bawah sadar saya, sehingga sekarang ini ya lebih lentur atau lebih terbebas dari ketakutan-ketakutan yang pernah saya alami di masa kecil dulu. Jadi melihat gelap takut, melihat kamar sendirian takut, tidur sendirian di kamar takut, segala serba takut. Nah itu mulai cair. Nah itu perlu waktu panjang sekali, dan itu pun tidak habis total. Tetap saja reaksi dasarnya masih suka merinding, masih suka ini dan sebagainya. Muncul gitu karena memang itu sudah kita bawa dari ini dari waktu yang cukup lama. Betul. Juga. Nah pernah satu ketika di televisi saya nonton uji nyali Mbak. Nah uji nyali yang di tempat-tempat angker itu. Nah diuji coba orang Indonesia satu malam, kemudian orang asing satu malam. Ya Indonesia itu kesurupan semua ya, atau rata-rata. Terus menemukan gejala-gejala aneh. Yang orang asing ditanya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi kadang-kadang di situ analisisnya, pertanyaannya, apakah memang gejala itu ada atau sebenarnya tidak ada, tapi kita yang bereaksi karena keyakinan gitu. Jadi di situ menariknya ya, waktu itu ditayangkan oleh satu stasiun televisi yang mengulas bahwa sebenarnya gejala ini memang ada atau tidak sih? Atau karena kita sudah dibangun sedemikian rupa sugestinya, jadi ada lampu saja kita bayangkan menjadi sebuah pocong, misalnya seperti itu. Toh kita bandingkan dengan contoh orang-orang asing yang ikut program itu, ternyata mereka bilang saya nggak ngerasain apa-apa, tidak menemukan apa-apa. Ya little bit cold, it because of mungkin dia ada cekukan begini, kemudian arah udaranya begini, sehingga dia tidak punya ventilasi begini. Mereka malah membahasnya seperti itu. Jadi gitu. Kalau katakanlah dari pengalaman acara itu, berarti sebenarnya orang-orang asing melihatnya dari sisi ilmiah begitu ya? Kira-kira seperti itu. Kalau kita mungkin melihatnya dari sisi yang
tadinya tidak ada, tapi mungkin karena tadi sugesti-sugesti itu Iya. akhirnya itu jadi muncul sebenarnya di pikiran kita ya. Ya, Bukan di pada pikiran, betul. yang ada di kenyataannya. Kenapa? Karena pada saat kita sudah tersugesti di pikiran, maka tubuh kita itu akan merespon seolah-olah itu benar terjadi. Terjadi ya. Nanti kita akan praktekkan. Oke, kita akan praktekkan selepas beberapa pesan berikut. Dan ini kenyataannya kita harus break dulu ya. Smart Listener jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita masih kembali untuk Anda dan mengulas tentang sugesti-sugesti negatif pada anak. Dan tadi ada hal yang menarik di sesi kedua bahwa Ayah bercerita bahwa sebetulnya itu bukan hanya sesuatu yang sekedar saja terjadi ya, tetapi itu ada prosesnya. Ketika tadi sugesti-sugesti itu diberikan, nah maka itu yang akan menjadi sebuah keyakinan. Tadi mulai dari hujan, itu hal yang menarik. Ketika dibilang hujan, mau main hujan, maka akan sakit. Yang terjadi adalah sakit. Tapi Ayah tadi menarik sekali bicara tentang program reprogramming ya, bagaimana kita memprogram ulang. Mungkin fokusnya tetap hujan, tetapi kita melihat sisi lain dari hujan itu akan menjadi lebih, katakanlah lebih positif ya, lebih menarik daripada tadi katakanlah sekedar main hujan jadi sakit seperti itu. Iya, sebuah uji coba yang menarik ya Mbak ya, mengenai hujan tadi. Hujan adalah kejadian alam yang sangat netral. Kemudian anak kita pun meresponnya secara netral. Nah, pada saat dia merespon secara netral, maka tidak ada penyakit yang datang kepada dia. Tapi pada saat dia disugesti bahwa nanti kamu akan sakit pilek, maka nggak lama kemudian akan pilek. Dan ibunya akan bilang, tuh kan apa kata mama, kamu pilek, makanya. Nah, begitu urutannya kira-kira. Nah, seorang ahli menjelaskan begini, ini pembuktian sederhana ya, bahwa tubuh kita itu bereaksi terhadap sugesti. Dan reaksinya itu persis beneran gitu. Beneran, seperti beneran yang disugestikan. Walaupun itu hanya hayalan. Nah, coba kita tes ya, Smart Listener yang ada di rumah dan Mbak Nancy. Saya akan bimbing Mbak Nancy dan bayangkan bahwa Anda seperti yang saya bimbing, Anda juga seperti Mbak Nancy. Melakukan persis sama apa yang seperti Mbak Nancy lakukan. Dan sekarang pada hitungan ketiga nanti saya minta semua pendengar Smart FM untuk memejamkan mata. Saya akan mulai berhitung 1, 2, 3. Ya, sekarang pejamkan mata, santai, relax. Dengarkan apa yang hanya saya ucapkan, fokuskan. Kalau ada suara-suara, maka suara itu akan membuat kita lebih fokus untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Sekarang coba Anda bayangkan Anda di satu ruangan, ya, ruang dapur. Kemudian Anda punya kulkas di sana. Dan sekarang Anda berjalan mendekati kulkas. Kemudian di dalam kulkas itu kita melihat ada buah jeruk sitrun yang warna kuning. Ya, jeruk sitrun ya. Nah, kemudian jeruk sitrun itu kita ambil. Kemudian kita ambil pisau. Nah, kemudian kita coba potong jeruk sitrun itu. Ya, kita belah 2. Nah, kemudian kita ambil piring kecil ya, piring kecil. Kemudian dari potongan tadi jeruk sitrun yang masih dingin kita peras ke bawah sampai dia menetes. Nah, kemudian setelah menetes sedikit, 1, 2, 3. Nah, tetesan berikutnya sekarang coba tempelkan di sekitar mulut kita, di bibir kita, di dekat lidah. Nah, teteskan 1 tetes persis kena lidah kita. Kemudian rasakan. Segarnya. Ya. Coba kita perhatikan baik-baik ya, Smart Listener. Pada saat proses itu berlangsung, prosesnya hanya hayali, hanya sebuah sugesti yang saya kirim kepada Anda semua. Kemudian ada nggak kerasa miris gitu ya? Keluar air liur. Jadi ngiler. Iya, ngiler gitu ya. Keluar air liur. Kemudian kerasa aduh kayak makan yang asem gitu, terus bereaksi mulut seger-seger, kecut-kecut sampai mata kita kerip-kerip gitu. Ada nggak kerasa seperti itu? Nah, kalau ada, itulah kekuatan sugesti. Oke, baik, seperti kekuatan sugesti penelpon berikut ini. Oke, sudah baik. ada 2 ya yang menunggu kita untuk diskusi. Selamat malam Smart FM. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dari siapa, di mana Ibu? Umi di Pekanbaru. Bu Umi Pekanbaru. Silahkan Bu Umi. Iya. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Bu. Kami lagi ada masalah dengan anak. Ya. Atau sadar tidak sadar saya masukkan yang semacam Bapak utarakan tadi. Iya.
sekarang dia lagi meradang. Selalu kalau minta itu harus dilayani. Oke. Sugestinya apa yang selama ini Ibu masukkan? Saya nggak pernah masukkan sugesti khayalan-khayalan yang tinggi atau apa gitu, nggak pernah. Nah, sekarang dia udah semea dia. Nah, kalau dari dulu selalu dia minta ini minta itu. Itu bilang tunggu, nggak janji. Cuma nanti kalau ada aku kasih. Kan gitu kan. Udah 4 tahun saya pisah, dia sekolah di Jawa. Kami buka usaha kuliner di Pekanbaru. Yang ingin Ibu tanyakan? Yang saya tanyakan, gimana caranya untuk meredam keamarahan dia? Yang pertama sugesti yang Ibu tidak sadar kasih ke dia ya, sabar nanti aku kasih ya Bu. Kalau ada aku kasih gitu ya Bu ya. Kalau ada aku kasih ya. Jadi, tapi aku nggak pernah memasukkan sugesti-sugesti hayalan yang kiranya. oh ini bukan hayalan Bu, sugesti nggak mesti hayal. Waktu Ibu bilang nanti kalau ada aku kasih, dia pasti menunggu Bu. Oke. Iya, sama kayak Ibu bilang ke suami, Pak nanti uang belanja ya. Oh iya nanti aku kasih. Ibu nunggu nggak? Iya. Iya persis. Oke, baik Ibu. Ada lagi yang lain Ibu? Gimana caranya untuk meredam amarah dia kalau lagi merajuk kan? Baik. Gitu kan. Sekarang meredam. ini lagi nggak aktif, dia punya HP ya kan. Dicarinya dia selalu mengelak. Gitu. Oh baik Ibu. Iya. Nanti kita akan diskusikan ya Bu Umi. Iya, Ya, tetap kasih. mendengarkan perbincangan Baik. ini. Selamat malam, salam untuk keluarga. Kita lanjut ke penelpon berikut. Halo, selamat malam. Halo malam, Dari siapa di mana Pak? dari Pak Taufik di Bukit Tinggi. Oke Pak, boleh singkat saja Pak langsung pertanyaannya. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Pak Taufik, udah berhasil Selamat nyambung ulang nih ya. tahun Ayah. Terima kasih Kesehatan, banyak Pak Taufik, alhamdulillah. Kekuatan, semua ikhtiar menjadi amal ibadah dan amal jariah sebagai orang tua. Amin, amin, amin Pak Taufik. Kalau saya sudah itu Ya. benar, saya mungkin Ya silakan Pak Taufik. kekuatan Ayah. Karena selama ini saya tanamkan inspirasi dari Ayah kan kepada anak saya. Iya. Kalau kita tidak tahu, kita harus pisah. Mm-mm. Kadang-kadang beliau ke saya, misalnya beliau bertanya kepada saya sesuatu hal, saya bilang apa ya jawabnya? Saya selalu bilang, Ayah, kamu harus bisa, kamu harus tahu Ayah. Subhanallah ya. Itu. Dan tadi malam sebelum tidur Ayah, mungkin kalau Ayah mendapat surat cinta dari Mas Dido, Mas Dimas tertulis, saya tuliskan karena Ayah belum bisa menulis. Pas mau tidur dia dalam selama malam dia beliau bicara, Ayah, saya sayang sama Ayah, subhanallah. Wah, luar biasa. Semoga ya itu tadi Ayah doa untuk kita semua kesehatan untuk Ayah. Amin, amin, amin Pak Taufik, Dan amin. menjadi inspirasi dan amal ibadah. Insya Allah. Baik. Indonesia strong from home. Terima kasih Ayah. Amin, Terima amin. kasih, Terima kasih Pak Pak. Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada lagi Mas Bowo? Oh, kita masih ada lagi nih ya. Kita kebanjiran penelpon ya. Kita tampung dulu ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya. Selamat malam, Smart FM. Selamat malam, Iya, dari siapa di mana Pak? dengan Subari di Jalan Bu. Pak Subari, silakan Pak Subari. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Subari. Pertama kali selamat ulang tahun Ayah Edi. Oh iya, terima Selalu. kasih banyak. Amin, amin, alhamdulillah. Ini Ayah, mengenai apa tadi? Sugesti. Sugesti. Iya, Iya. sugesti. Mungkin saya mau tanya nih ya, saya benar atau enggak? Jadi waktu kami ke Taman Safari itu kan ada misteri masuk dunia misteri gitu ya. Oh iya. Terus anak saya pertama kali dia ngajak masuk, dia takut. Dia keluar langsung nangis gitu kan. Terus setelah dia mereda, saya jelasin bahwa itu hanya bohongan. Coba nanti kakak perhatikan bener deh, itu beneran atau enggak? Itu kan cuma boneka gitu. Iya. Akhirnya dia masuk lagi, Ayah Di. Iya. Nah, saya sampaikan seperti itu. Sampai sekarang dia malah nggak takut apa-apa. Wow, bagus Pak. Ini bener nggak nih kita? Caranya Pak Gitu. Subari apakah betul ya, Iya. tepat atau tidak Iya. ya? Iya. Oke. Gitu. Baik. Itu Saja, aja, Pak. ya. Iya. Terima kasih Baik. Pak Subari. Selamat Selamat malam. Masih ada lagi Mas Bowo? Oke, kita sudah dapat 2 ya dari Bu Iya. Umi dan juga Pak Subari. Kalau Pak Taufik tadi ini ya berbagi testimoni dan pengalaman beliau. Iya. Oke, kita ke Ibu Umi terlebih dahulu. Ini beliau merasa bahwa belum tidak memberikan sugesti-sugesti itu, tapi anaknya sekarang ini justru menuntut karena mungkin nggak datang-datang, tidak kunjung tiba, dipenuhi. Akhirnya jadi mungkin lewat amarah ya, lewat emosinya. Gimana nih Ayah? Ya manusia memang waktu memberikan sugesti itu jarang sadarnya gitu. Saya nggak pernah memberikan sugesti kayak waktu misalnya bilang, jangan main hujan-hujanan nanti kamu sakit. Itu juga nggak kerasa itu kita
memberikan sugesti. Saya baru sadar itu waktu ikut pelatihan NLP sama pelatihan hipnosis selama 1 minggu. Baru sadar bahwa banyak sekali ya ternyata saya ngasih sugesti sama anak. Misalnya mandi jangan malam-malam nanti ini. Kemudian bangun jangan siang-siang nanti itu. Kemudian jalan begini-begini. Kita banyak sekali itu memberikan sugesti ya. Nah yang pada akhirnya itu menjadi kenyataan bagi anak kita. Nah tadi saya coba ambil cuplik saja, Bu Umi ya. Nanti kalau ada aku kasih, itu kan sugesti ya. Ya. Itu nggak sadar kita melakukan sugesti. Nanti kalau ada aku kasih, itu sebuah janji yang sifatnya sugesti bahwa nanti akan dikasih. Ya jelas seseorang yang diberikan janji itu akan menanti, apalagi yang namanya anak-anak ya. Anak saya kalau udah diberikan janji, wow, ingat dan lagi pasti ya. Dia akan tuntut itu. Karena itu merupakan sugesti alam bawah sadar. Di luar sugesti-sugesti tadi saya nggak tahu ya, mungkin ada kata-kata terus yang pada akhirnya memancing anak untuk memaksa. Nah caranya begini Ibu Umi. Bu Umi nanti pergi ke toko buku Gramedia. Di sana ada buku 37 kebiasaan orang tua yang membuat anaknya suka melawan dan susah diatur atau sulit sekali diatur. Jadi itu sumbernya bukan si anak Bu, sumbernya orang tua. Percaya atau tidak, saya sudah 7 tahun melakukan perbaikan perilaku yang sumbernya justru dari orang tua. Jadi anak-anaknya itu mencontoh dari perilaku orang tuanya. Nah, kesalahan apa saja ada 37 di sana. Nah, Ibu nanti tolong cek satu persatu. Kalau misalnya Ibu berlega hati yang diminta ngecek anaknya, apa saja sih nak yang kurang dari mama? Kebiasaan buruk apa saja sih dari mama yang mama sering lakukan? Nah itu nanti anaknya semangat itu. Nih mama suka ngebanding-bandingin. Nih mama begini, nih mama begini. Tapi kalau kita udah sanggup, kalau belum sanggup cukup dibaca sendiri, kemudian dicontreng sendiri. Dan diniatkan mana dulu yang paling gampang kita bisa ubah supaya anak saya bisa ikut berubah. Misalnya di sana ada suami sama istri nggak kompak kalau janji. Nah ini juga bikin masalah. Kemudian kalau misalnya ditekan oleh anak, kita mengalah gitu. Nah misalnya pada saat anak memaksa dan sebagainya. Nah kayak sekarang nih, Ibu mau nelpon dia, teleponnya dimatiin terus Ibu mengemis-ngemis. Itu namanya feeding the dragon. Nah, kita mengemis-ngemis, dia merasa menang kan. Nah relax saja, santai saja begitu. Nah di buku itu ada 37 kebiasaan orang tua yang dilakukan secara tidak sadar. Sehingga pada akhirnya baru merasa kok anak saya sekarang jadi susah diatur dan suka melawan ya. Kenapa dia ini? Nah selalu akhirnya kenapa dia ini, dan tangan kita menunjuk ke anak kita. Padahal kalau ibu saat menunjuk dia, ibu coba perhatikan tuh, ada 1 telunjuk menunjuk anak, ada 3-nya menunjuk kita tuh. Nah jadi itu adalah filosofi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebelum kita menyalahkan anak, yuk kita perbaiki dulu perilaku kita nih yang 3 gitu. Nah buku ini membantu kita semua orang tua untuk memperbaiki perilaku diri kita. Saya sudah praktekkan di sekolah, di rumah, di rumah saya sendiri gitu. Udah langsung diaplikasikan ya? Iya, setiap perubahan perbaikan perilaku saya akan berimbas langsung terhadap anak saya. Bagaimana mereka menyikapi ya? Dan setiap kali ada anak bermasalah di sekolah saya panggil orang tuanya. Persis Pak. Oke, ternyata itu yang dicontoh ya. Iya, kira-kira kayak begitu. Rupanya Mas Bo sudah menunjukkan waktu ya. Oke, baik. Bo kita harus break dulu ya. Silakan. Dan jangan kemana-mana, smart listener, tetap bersama kami. Terima kasih Bu Umi di Pekanbaru. Nanti kita akan coba ulas juga pertanyaan dari Pak Subari. Kita akan segera kembali tentunya selepas informasi berikut ini. Kita lanjut lagi, kita masih diskusi tentang sugesti-sugesti negatif pada anak. Nah, Ayah kembali lagi tadi ke Ibu Umi, ini ada satu hal menarik ya. Ketika Ayah tadi memberikan penjelasan, si anak menuntut karena memang tadi di situ ada sugesti bahwa nanti ketika saya ada akan saya beri. Nah, kemungkinan kalau saya ini boleh juga memberikan katakanlah tadi sedikit ini sharing, tanggapan begitu. Beliau tadi kan bilang kalau ada. Nah mungkin si anak melihat ini sudah ada tapi kok tidak ada yang dipenuhi janjinya. Maka sampai terjadi tadi si proses anak perlawanan. Tadi katakanlah dari mulai marah sampai akhirnya mungkin tadi handphone sengaja tidak diaktifkan supaya tidak bisa dihubungi. Seperti apakah itu juga bisa terjadi hal seperti itu Ayah? Bisa Mbak, bisa. Perilaku anak ini adalah kumpulan dari 37 kelakuan kita.
gitu. Bahkan lebih dari 37, mungkin 40 atau 50. Cuma ekstraksinya kira-kira 37 lah minimal ya. Jadi kalau 37 ini berhasil kita perbaiki minimal, ya paling nggak dia berubah banyak nanti. Ya, 37 ya. Ya, konsisten kok gitu. Anak kita sangat konsisten gitu. Saya mendidik anak-anak saya ya baru lepas balita ya, sekarang baru 6 sama 7 tahun kan baru lepas balita. Itu saja asik gitu. Apalagi nanti udah dewasa kan pikirannya makin dewasa. Mestinya kalau kita mendidik secara benar dengan bertambahnya usia dia semakin dewasa, semakin punya pemahaman lebih terhadap kita. Yang paling susah itu mendidik balita karena kita yang harus 90% memahami dia. Dia belum bisa memahami orang tuanya karena belum pernah jadi orang tua kan. Kita pernah jadi anak-anak. Tapi sayangnya kita sering lupa, kok kamu gak bisa memahami mama sih? Nah ya jelas gak bisa, dia belum pernah jadi mama. Belum ada ya. Kita yang pernah jadi anak-anak gitu. Jadi kita yang harus belajar memahami dunia anak. Oke, baik Bu Umi, terima kasih. Kita lanjut lagi ke Pak Subari. Nah, apakah yang beliau lakukan tadi caranya ini sudah tepat ya? Kalau kita bicara cara banyak ya Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan cara itu, that's okay, nggak apa-apa gitu. Saya menggunakan caranya pakai Scooby-Doo Pak. Oh gimana tuh Ayah? Iya, saya beli film Scooby-Doo, kita tonton bareng sampai anak saya sadar bahwa setiap hantu itu ujungnya manusia dalamnya. Mau hantu hantu hutan, hantu laut dan sebagainya kan akhirnya cuma dibuka topengnya kemudian di dalamnya orang. Jadi setiap kali ada hantu anak saya selalu bilang, wah itu pasti dalamnya orang. Topeng atau boneka. Makanya kalau ke taman safari Pak yang masuk naik kereta yang ada serem-serem, kemudian ada dinosaurus dan sebagainya, itu anak saya selalu bilang, oh itu pasti dalamnya orang gitu, oh itu pasti patung, oh itu pasti boneka. Nah jadi apa yang sudah Bapak lakukan itu sebenarnya ya seperti apa yang dilakukan kebanyakan orang-orang di negara maju. Jadi menjelaskan kepada anaknya tentang fakta-fakta. Dulu Pak, di Cilegon itu ada namanya daerah penghasil emas. Ya namanya apa lupa saya tuh. Dulu waktu sekolah ingat tuh ya. Nah orang Banten sendiri itu disugestikan bahwa itu daerah yang sangat angker. Saking angkernya itu sampai menyalah. Nanti kalau kita dekati itu bisa nanti kita terkena ini, terkena itu. Akhirnya lokasi itu nggak ada yang berani ngedeketin Pak. Itu. Dan ternyata begitu orang asing datang, itu lokasinya tempat berkumpulnya emas. Oh, ada daerahnya namanya apa itu lupa. Jadi jangan sampai karena sugesti seperti itu kita tidak melihat ini potensi yang ada ya. Iya, makanya kedepannya kita ingin bahwa anak kita lebih banyak diaktifkan logikanya, berpikirnya. Seperti apa yang Einstein bilang, berpikir itu adalah anugerah terbesar hanya pada spesies manusia. Manusia loh yang dikasih. Sisanya enggak, itu kuda enggak pernah berpikir. Monyet saja atau simpanse saja yang paling mirip dengan manusia itu enggak dikasih kemampuan untuk berpikir dan berinovasi. Apa buktinya? Coba perhatikan, kasih pisang pada monyet. Pasti cara makannya cuma satu. Dibuka kulitnya, dimakan isinya. Coba kita bicara manusia, ada banana split, ada ice cream banana, pisang, ada cake pisang, kemudian ya. Iya kalau kita ke Bandung ada namanya roti apa itu yang dalamnya pisang. Oh iya, pisang molen. Iya kayak gitu. Jadi banyak sekali itu karena kita berpikir, kemampuan berpikir. Jangan sampai didik anak kita dengan sugesti-sugesti. Jadi coba temukan nak, kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Coba lihat, buktikan apa itu di dalamnya sesungguhnya. Biar kamu paham nak, kira-kira seperti itu. Oke Pak Subari, terima kasih. Dan senang sekali bisa diskusi dan tetap melakukan hal-hal yang tentunya bisa menginspirasi ya. Untuk Pak Subari sendiri dan juga untuk keluarga. Saya mau baca-baca SMS lagi boleh ya Ayah? Boleh, silakan ini Mbak. Sudah banyak nih menggunung nih Ayah. Kita ke... Jangan sampai meledak Mbak. Betul. Dari Ibu Catherine di Jakarta, Ayah happy birthday. Terima wish kasih you all the best. Bu Catherine. Ya. Semoga panjang umur, tambah sukses dan selalu menginspirasi. Amin. Lalu yang berikut juga ada mau kirim selamat ulang tahun untuk Ayah. Ini dari Pak Silas Budi Prasetyo. Oh Pak Silas. Ayah Edi selamat ulang tahun. Terus bersyukur semoga segala yang baik dari yang maha baik menyertai semangat Ayah dan juga Smart FM untuk membangun Indonesian Strong from Home. Amin Pak Silas, terima kasih banyak. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Dari Indri di Tangerang, Ayah Edi selamat ulang tahun. Semoga selalu diberi kesehatan dan semangat terus. Terima kasih Indri. Banyak sekali nih ya banyak doanya ya malam ini ya. Mudah-mudahan diijabah sama Tuhan semuanya. Tri Sugesti di Medan. Saya
usianya 25 tahun. Yes. Dan insya Allah akan segera menikah. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin selamat ulang tahun. Terima kasih juga kesempatan-kesempatannya sudah bisa mendengarkan program Ayah dengan tema-tema yang sangat menginspirasi. Nah, ini ada yang menjadi salah satu pikiran saya nih, Ayah. Yes. Kenapa, Mbak? Bagaimana solusinya untuk menghilangkan sugesti-sugesti negatif yang muncul pada saya? Karena kan sebentar lagi saya akan membina rumah tangga. Ada ketakutan di dalam hal pekerjaan, lalu juga tempat tinggal maupun keturunan. Nah, saya terkadang memberikan sugesti yang positif ke teman-teman saya, tapi untuk diri saya sendiri kok belum bisa ya. Sudah muncul takutnya terlebih dahulu. Ini mohon solusinya. Begini. Ya begitulah kita manusia. Kita bisa mensugesti orang positif, tapi kadang-kadang kita perlu orang lain mensugesti kita. Tapi itu alamiah. Itulah sebabnya di antara kita para pembicara pun seringkali saling memotivasi, saling mensugesti, saling memberikan kekuatan. Jadi kayak Dr. Kasim mensugesti saya tentang begini. Dan itu hal yang luar biasa, alamiah, lumrah. Justru disitulah kita harus memiliki keterbukaan hati, kerendahan hati bahwa kita juga manusia, begitu. Bukan berarti kalau pembicara itu manusia super atau superman, biasa-biasa saja, kita juga masih membutuhkan orang lain gitu. Nah, biasanya kalau yang saya gunakan adalah buku. Karena buku itu buat saya hobi baca, lebih pribadi ya, sentuhannya lebih personal. Tidak ada orang yang tahu kita mau berubah atau tidak, kita tidak bermain ego di sana, ketimbang saya berhadapan dengan konsultan, berhadapan dengan siapa, itu suka ego saya suka begini gitu. Alam bawah sadar saya suka bicara gitu, self talk saya bicara. Tapi kalau sama buku enggak. Karena saya tidak kenal siapa penulisnya, tidak juga tahu, saya cuma baca kontennya dan saya resapi betul-betul. Dan 90% kehidupan saya berubah itu karena buku, karena tulisan. Makanya saya berterima kasih pada Johann Gutenberg yang pertama kali menemukan mesin cetak. Gitu. Beliau pahalanya banyak sekali itu. Dari bukulah saya tercerahkan satu persatu. Caranya bagaimana, Mas? Setiap saya punya ketakutan akan setan, maka saya baca semua buku referensi tentang setan dari berbagai versi. Baik versi yang benar-benar menceritakan setan, baik yang anti setan. Jadi yang menceritakan dan antitesisnya dua-duanya saya baca. Berbagai macam versi. Jadi saya lengkap sekali. View saya atau gambaran saya tentang setan. Gitu, sampai suatu ketika saya pas punya anak, dulu saya takut sekali tuh. Tapi pas punya anak sudah netral. Posisinya sudah berhasil diatasi. Sampai waktu anak saya usia 2 tahun waktu itu ya, bisa melihat setan. Nah, dia cerita sama saya, itu siapa ayah? Saya tahu nih gitu, apa yang ditunjuk oleh anak saya. Oke nak, coba jelasin kepada ayah bentuknya seperti apa, tingginya seberapa, putih, ada kayak asapnya ayah, laki-laki atau perempuan, om. Di mana lokasinya? Di depan pintu kulkas. Oke. Tolong tanyain dong sama om mau ngapain kesini, ada perlu apa, ada yang kita bisa bantu, apa tujuannya. Kalau coba tawarin minum. Nah, diambilin gelas, kemudian dikasih gelas supaya saya tahu posisinya di mana gitu. Anak saya datang ke depan kulkas terus dikasih begini. Oke, gitu. Nah, pada saat itu posisi saya sudah netral karena saya banyak membaca buku. Dan apa yang terjadi? Reaksi saya itu dibaca oleh anak saya. Jadi anak saya juga nggak takut. Jadi biasa-biasa saja, dia memperlakukan seperti dia memperlakukan orang lain yang dia lihat gitu. So dari situlah saya bisa mengajarkan sekarang ini pelan-pelan bahwa setan itu konstruksinya seperti ini. Dia makin yakin lagi, bukan sesuatu hal yang ditakuti. Oke, baik. Dan saya juga nggak takut untuk melanjutkan lagi perbincangan ini 1 jam berikutnya ya. Dan sebenarnya jangan kemana-mana, kita masih akan kembali untuk Anda. Terima kasih untuk Bapak Tri Sugesti atau Ibu yang sudah tadi sharing dengan kita. Kami akan segera kembali. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning.
1 jam berikutnya masih hadir program Indonesian Strong From Home untuk Anda, dan melalui Smart FM Jakarta kita juga menyapa apa kabar Anda, dan selamat malam untuk Anda yang juga bergabung melalui seluruh jaringan Smart FM Network. Silakan saja Anda bisa diskusi dengan kami langsung karena line telepon maupun SMS kami buka. Kita masih mengulas tema tentang sugesti negatif pada anak. Ayah, kalau kita bicara lagi tentang tema kita, nah ini kan terjadi bukan hanya serta-merta sikap itu akan terlihat saat ini, karena itu kan memang ada akibat, pasti kan ada sebabnya seperti itu. Nah, ini apa yang mungkin mulai harus kita awali sehingga katakanlah tadi sugesti itu menjadi lebih baik dan lebih positif, sehingga juga mereka akan melihat atau juga bisa mendapatkan rasanya atau merasakan dampaknya itu lebih baik lagi. Gimana tuh Ayah cara kita? Kalau saya mengacu pada apa yang disampaikan oleh Albert Einstein dan dipraktekkan oleh para guru-guru di Jepang, pesannya sih sederhana, jadilah seperti orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu memposisikan seperti gelas yang terbuka, cawan yang terbuka, ember yang terbuka. Jadi lebih banyak mendengar daripada bicara, lebih banyak bertanya daripada memberikan nasihat. Karena nasihat itu sugesti. Begitu juga terhadap anak-anak kita. Jadi lebih baik, oh kenapa begitu sayang, oh kenapa begitu nak, oh kok bisa ya begitu, gimana sih. Nah itu saya praktekkan itu di rumah. Sehingga anak saya itu penuh keberanian, penuh percaya diri, dan Mbak Nancy udah lihat sendiri ya gitu. Ketemu langsung ya. Ketemu langsung. Mereka dari usia berapa dan sekarang mereka sudah lebih besar lagi. Iya, dan saya berusaha untuk menghindari atau memendam rasa saya untuk sok tahu terhadap anak saya. Karena kesoktahuan saya itulah nanti yang akan mensugesti dia. Gitu. Ini kenapa ya Ayah kok kalau kertas ditaruh kaca terus di matahari kok bisa kebakar? Iya ya, kenapa ya? Ayah dari dulu juga nggak tahu. Nah biasanya kan kita terpancing untuk, oh karena ini cawan untuk fokus, karena ini ketebalannya sekian gitu. Biar saja, saya biarkan anak-anak saya sendiri ada yang mencari jawabannya begitu. Jadi dia tidak tersugesti, terpaku oleh temuan-temuan para ilmuwan lama yang mungkin bisa dia perbaharui sebenarnya gitu, dengan kita memberikan kebebasan dia mencari tahu sendiri. Kemudian ya kalau saya bicara agak sensitif sedikit ke agama gitu, kita kan seolah-olah kita paling tahu agama terhadap anak kita. Jangan begini, nanti akan begini, nanti kamu masuk neraka, nanti apa, nanti ini semuanya. Padahal kita semua belum pernah itu mengalami. Kita juga dapatnya dulu dari doktrin dari yang lebih tua, dapat lagi doktrin dari yang lebih tua. Jadi tidak pernah ada pembuktian kebenaran gitu. Nah nanti kita baru bangga kalau kebenaran itu dibuktikan oleh orang-orang asing yang bukan dari agama kita kan gitu. Oh ternyata benar begini, kita ulas, kita segala macam. Pertanyaannya kenapa nggak kita sendiri yang membuktikan kan gitu. Ya itu terjadi karena memang kita selalu gemar berbicara, mensugesti anak-anak kita gitu. Nah inilah mungkin yang harus tradisi yang perlu kita perbaiki ya, supaya anak kita tidak banyak tersugesti. Maka berhentilah kita bicara, banyaklah mendengar, dan banyaklah bertanya. Ini yang dipraktekkan oleh para guru-guru sekarang di Jepang, Mbak. Itu diajarkan, dilatihkan kepada para guru. Tugas para guru itu bukan menjawab pertanyaan anak, tapi bertanya supaya anak itu menjawab sendiri sesuai versinya masing-masing. Kemudian si guru itu mencoba lagi, oh apa benar ya begitu? Apa enggak begini? Apa enggak begitu? Seperti itu. Jadi anak-anak dengan cara pendidikan yang bertanya tadi tidak tersugesti oleh kita. Kalau seandainya berbeda pendapat dengan kita, ya enggak apa-apa, biasa-biasa saja, santai saja. Karena ilmu ini berkembang kan karena adanya perbedaan pendapat. Karena adanya pertentangan antara dua ilmuwan, akhirnya ketemulah ilmu baru yang membenarkan kan begitu. Nah, seperti dulu sugesti bahwa bumi ini pusat tata surya. Kan gitu. Coba kalau misalnya terus saja manusia menggantung orang atau seperti zaman dulu ya yang tidak sependapat dengan teori itu, ya berapa banyak orang yang digantung pada akhirnya. Dan akhirnya kita nggak akan sadar bahwa bumi itu sebenarnya adalah satelitnya matahari begitu. Tata surya kan kira-kira seperti itu. Jadi begitulah efek dahsyat daripada sugesti. Nanti kita akan hidup dalam bentuk khayali, keterbelakangan, jauh daripada sains. Tapi kalau kita memang mau berubah ya, mulailah dari sekarang. Kita tidak
terlalu banyak memberikan sugesti pada anak. Coba nak kita lihat apa efeknya. Saya selalu katakan, coba nak kita lihat apa efeknya. Tapi kalau terlalu berbahaya, saya bilang cobanya hati-hati ya, karena kemungkinan ini bisa begini. Jadi kemungkinan itu baru kemungkinan. Nanti dia membuktikan sendiri, oh enggak kok ayah, oh berarti saya salah gitu. Saya dulu sudah tersugesti bahwa begitu. Anak saya banyak bilang, oh enggak kok ternyata, enggak tuh ternyata. Saya selalu say thanks, ya Tuhan terima kasih gitu. Ini mungkin karena saya dulu tersugesti oleh orang tua saya begitu. Oke, baik. Kita beri kesempatan lagi SMS ya. Dan untuk yang ingin bergabung di line telepon silahkan. Kita masih juga mengundang Anda. Saya mau baca SMS dulu dari Medan. Ada Bu Hana di Medan. Selamat malam Ayah Edi, selamat ulang tahun. Selamat malam Bu Hana, terima kasih banyak. Sehat selalu dan semakin lebih lagi dalam menginspirasi dan memberikan pencerahan untuk semuanya. Sukses selalu. Bu. Ya. Oke, dari Pak Ramji di Cilegon, Cikotok ayah nama daerah di Cilegon tempat saya. Iya, itu Cikotok betul Pak. Itu pusat emas loh Pak gitu. Hebat sekali ya. Iya, dulu dalam kisahnya itu diceritakan bahwa daerah itu kalau kena sinar matahari Mbak, dia memantulkan cahaya kuning gitu, dan itu disugestikan daerah angker gitu. Padahal suaminya Budahal. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu dan kita lanjut lagi berikut. Ini kita ke Pak Edi ya, Pak Rahmat di Jakarta. Selamat ulang tahun Ayah Edi. Terima Lalu kasih, yang berikut Pak juga Rahmat. ada Genial di Jakarta. Selamat ulang tahun Ayah Edi. Semoga semakin dikuatkan kesadarannya bahwa semakin tinggi derajat orang maka makin tinggi pula ujiannya katanya. Makin sukses Ayah. Amin, insya Allah, mudah-mudahan ujiannya tidak susah-susah ya. Oke, kita yang berikut ke Lia. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Lia. Selamat ulang tahun, teruslah menginspirasi kami walau saya belum Terima menikah. kasih. Tapi dimanapun saya bertemu orang, saya kampanyekan Indonesian Strong from Wow, Home. alhamdulillah, God bless you, Tuhan memberkati Anda. Luar biasa ya. Luar biasa. Okay. Nah, Ayah, kita ke yang berikut ini ada yang ingin bertanya ya. Bertanya tentang tadi sugesti. Kita ke Pak, siapakah gerangan ini namanya beliau? Ayah, saya Andreas dari Jakarta. Tadi dikatakan bahwa karena sikap-sikap orang tua yang salah sehingga si anak tumbuh dengan salah. Nah, sampai batas umur berapa sih sebetulnya si anak masih bisa kita perbaiki? Karena ada keponakan saya yang umurnya udah 20, 30, bahkan 40. Apakah ini masih ada kesempatan memperbaikinya? Baik, begini Pak Andreas. Menurut teorinya ya, anak-anak itu masa rentang bisa diperbaikinya. Yang paling bagus itu TK. Ya. Kemudian masih bisa di SD. Mulai agak sulit di SMP. Sangat sulit di SMA. Nah, kalau sudah ke atas itu seperti sebuah batu. Ya, dia akan susah sekali diukirnya. Nah, kecuali ada kejadian-kejadian ekstrim yang entah bagaimana, apakah itu diciptakan oleh Tuhan atau atas doanya sendiri karena dia ingin tobat dan sadar, itu bisa mengubah dia. Contohnya siapa? Anton Medan. Contohnya siapa? Johnny Indo gitu. Ada momen-momen itu diciptakan oleh Tuhan. Kalau dalam agama Islam itu namanya hidayah, kalau dalam Kristen itu namanya blessing ya. Nah, yang seperti itu bisa. Nah, apa sih yang bisa mengubah manusia setelah dia masa batu ya, masa beku ya. Jadi sudah sulit sekali untuk diubah. Itu biasanya moment of truth disebutnya. Moment of truth, kejadian yang sangat berpengaruh pada dia, yang sangat berpengaruh terhadap emotional levelnya dia. Terus kalau ditanya apakah kalau ponakan saya udah 40 tahun atau ada yang 30, 20 masih bisa berubah? Kalau dianya mau bisa. Gitu. Jadi makanya kalau dalam proses konsultasi langsung sama saya minta asisten saya selalu bilang, tanya ini yang ingin bertemu siapanya. Oke. Gitu. Jadi kalau ada anak SMA misalnya dia problem, kemudian dia ingin bertemu dengan Ayah Edi, insya Allah berhasil. Tapi kalau yang ingin ketemu misalnya kakeknya, saudaranya, anaknya sendiri belum, sulit untuk berhasil. Kenapa? Karena menurut ilmu hipnosis ya, waktu seseorang itu punya itikat baik, keinginan untuk berubah, maka pada saat dia berhadapan dengan terapis yang baik, maka dia akan langsung berubah.
Begitu, karena posisinya opening. Jadi kalau gelas tuh udah kebuka tutupnya, kita tinggal nuang isinya. Tapi selama dia belum ingin berubah, siapapun tidak akan bisa mengubahnya kecuali Tuhan. Gitu, melalui kekuasaan Tuhan. Banyak orang-orang yang mendapatkan, kami menyebutnya blessing atau hidayah. Tapi kalau ditelusur punya telusur ya, seperti Johnny Indo pernah diwawancarai gitu. Ternyata beliau sendiri ya, itu adalah doa beliau gitu. Doa beliau bahwa ingin satu saat kembali ke jalan yang benar gitu, dan mungkin ya Tuhan mengijabah itu dan diberikan momentumnya. Itu pun diberikan momentumnya, kita kembali lagi pada pilihan kita. Pada saat momentum itu diberikan, kita mau berubah atau tidak. Seperti Anton Medan sampai sekarang itu luar biasa ya. Oke, terima kasih buat Pak Andreas ya di terima Jakarta. kasih, Pak Andreas. Yang berikut kita ke Pak Didi di Tasikmalaya. Happy birthday Ayah Edi. Oh ya, happy birthday. Terima kasih Pak Didi. Yes, ada lagi yang berikut juga ingin tanya nama sekolah Ayah yang ada di Keranggan, ini dari Pak Tarsono di Pondok Gede. Nama sekolah yang di Keranggan apa ya Ayah, dan posisi tepatnya di mana? Namanya Sekolah Star Internasional, Pak. Posisi tepatnya itu di Jalan Keranggan. Nah, itu di sana ada pom bensin ya. Keranggan itu sepanjang jalan ada 3 pom bensin. Ada di dekat Cibubur, ada di dekat pintu tol. Nah, ada yang di tengah-tengah. Nah, kita yang di tengah-tengah. Jalan kecil persis yang di sebelah pom bensin yang di tengah-tengah itu, Pak. Oke, Pak Tarsono, semoga bisa menemukan, dan kita juga akan menemukan pertanyaan-pertanyaan Anda tentunya selepas kita lewatkan dulu beberapa informasi berikut, dan Anda juga masih kita undang untuk bisa diskusi selain SMS, selain telepon juga Anda bisa deringkan di nomor 021 398 33888. Kami akan segera kembali. Terima kasih semua listener, kita masih bersama Anda, dan tanpa terasa sekarang sudah menit yang ke-17 dari pukul 21, dan ini perjalanan kita sudah melalui 1 jam 15 menit ya. Dan kita masih punya lagi tentunya kurang lebih masih banyak lah ya waktu kita, kurang lebih 40 menit ke depan ya. Cukup untuk bisa menanggapi lagi beberapa pertanyaan yang lain yang sudah juga bergabung di line SMS maupun di line telepon. Kita sudah ada penelpon lagi, kita gantian dulu dari SMS ke penelpon. Selamat malam, Smart FM. Ya, selamat malam. Dari siapa, di mana Pak? Dengan Ronald, sini lagi di jalan. Pak Ronald di jalan. Ya. Oke, silakan Bapak. Ya, selamat ulang tahun Ayah Edi. Terima kasih banyak Pak Ronald. Selamat malam juga Mbak Nancy. Selamat malam Pak, silakan Pak. Jadi tadi saya dengar sepanjang jalan ini bagus sekali ulasannya mengenai sugesti ya Pak. Iya betul Pak Ronald. Jadi pertanyaan saya adalah, kan tadi Ayah punya contoh-contoh itu kan sugesti yang negatif. Ya. Bagaimana kalau kita memberikan sugesti yang positif? Ya. Misalkan saya ingat soalnya waktu kecil itu, kalau sakit perut oles aja sama Remason misalnya. Jadi setiap sakit perut Remason jadi sembuh, enak badannya kan gitu. Betul. Nah, atau kita misalkan sama anak-anak kita kasih sugesti positif yang lain. Misalkan, nak, kalau kamu sering nabung, kamu bisa jadi orang kaya misalkan. Dia masukin uang koin itu kan ke celengan ayam itu. Nah, setelah mungkin dia agak dewasa, karena bilang, uangnya sudah terlalu banyak, nggak cukup lagi ayamnya, pindahin ke bank. Gitu. Apakah itu sugesti seperti itu bukannya juga cukup baik? Nggak semua sugesti itu keliru misalkan. Ya. Baik Pak Ronald, terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita jawab Pak Ronald, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Smart FM. Halo. Iya, selamat malam. Dari siapa, di mana? Ini Pak Ali di Depok. Pak Ali di Depok, silakan Pak Ali. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Pak Ali. Gini ya, saya monggo, pernah dengar di luar negeri itu ada pelajaran yang namanya pelajaran mitologi. Yang di situ mengajarkan tentang monster-monster, makhluk aneh-aneh, terus makhluk-makhluk jadi-jadian pokoknya. Itu benar nggak sih ya? Kalau benar, kok itu dipelajari di sana? Itu aja ya, makasih. Baik, terima kasih. Mitologi ya. Ya, baik Pak Ali di Depok. Terima kasih Pak Ali.
Ya. Oke, kita ke Pak Ronald dulu Ayah. Nah, bagaimana dengan sugesti-sugesti yang tadi beliau contohkan Ayah? Ya begini Pak Ronald, kenapa fokus kita itu membicarakan sugesti negatif? Karena sugesti negatif ini berdampak merusak kepada anak, merusak pikiran, merusak kehidupannya dia. Dan ini seringkali dilakukan oleh orang tua tidak sadar selama hidupnya berdasarkan proses turun-temurun. Nah itu yang jadi fokus perhatian kita supaya kita sadar nih. Oh itu ternyata sugesti ya. Oh itu ternyata berpengaruh. Oh itu efeknya nggak bagus bagi kehidupan anak kita. Dan kemudian orang tua tersadarkan untuk berubah, tidak lagi mau melakukan itu. Yeah. Nah kalau sugesti positif seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Ronald, ya nggak usah kita singgung, teruskan saja. Jadi kalau bahasa yang sekarang lagi ngetren nih di pilkada ya lanjutkan gitu ya. Jadi untuk apa kita bahas lagi kalau sudah benar ya tinggal dilanjutkan dan nggak apa-apa itu menjadi habit ya nak. Oke. Jadi nggak apa-apa sugesti positif jadi habit begitu. Hanya untuk yang remason dan sebagainya itu ya silahkan saja kalau memang cocok gitu ya. Tapi alangkah indahnya kalau misalnya kalau kamu sakit perut, coba tempelkan telapak tanganmu nak di perut gitu. Nanti akan terasa lebih ringan, lebih nyaman, gitu. Lebih dan bisa sembuh loh gitu karena di situ ada gelombang-gelombang elektromagnetik tubuh gitu. Jadi kita tidak tergantung pada hal lain. Tapi kalau tangan kan selalu kita bawa-bawa nih. Ya. Kalau remason mesti cari dulu nanti. Jadi gitu kira-kira Pak Ronald. Monggo silakan lanjutkan gitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan penelpon berikut sebelum kita ke Pak Ali ya. Terima kasih Pak Ronald. Selamat malam. Halo. Halo Smart FM, selamat malam. Dari siapa di mana? Saya Dewi. Ibu Dewi di mana Ibu? Di Surabaya. Ibu Dewi di Surabaya. Silakan Bu Dewi. Surabaya. Ya, silakan Bu. Iya. Selamat ulang tahun ya, Ayah. Terima kasih banyak Bu. Sugeng dalu Bu Dewi. Sama ini ulang tahunnya sama suami saya. Wah, gampang ingetnya Bu. Nanti iya, nanti makan-makannya bareng. Pak, saya mau itu tanya. Monggo Bu. Bagaimana ya cara ngajarkan anak 2,5 tahun menghemat uang, air, listrik atau ini sejenis itulah Pak. Oh iya. Terus ayah maaf. Terus saya ini kan di Surabaya. Bisa nggak ya saya ikutkan anak saya itu homeschooling gitu. Apakah homeschooling ayah itu mulai dari TK gitu? Iya. Ya, mohon informasinya ya ayah. Baik, terima kasih Bu Dewi di Surabaya. Senang sekali ya, tentunya beliau sangat bersemangat gitu untuk melakukan yang terbaik. Tapi sebelum ke Bu Dewi, sabar dulu. Kita mau menjawab pertanyaan tadi Pak Ali di Depok tentang pelajaran mitologi. Kenapa ini harus diajarkan dan apa betul itu memang ada ya? Mungkin Pak Ali ini ngelihat film itu, film J.K. Rowling, apa namanya? Oh ini Harry Potter. Harry Potter. Terinspirasi oleh film Harry Potter. Kalau itu yang Bapak maksudkan, itu tidak ada Pak. Itu hanya imajinasi saja yang difilmkan kemudian menjadi meledak begitu. Tapi kalau pelajaran mitologi yang dimaksudkan seperti Harry Potter itu tidak ada. Kalaupun ada, mitologi yang dimaksud itu adalah mempelajari mitos-mitos yang selama ini ada di kehidupan. Kemudian kalau mereka langsung mitos-mitos itu diujikan secara ilmiah. Jadi saya sering melihat itu melalui video-video yang saya miliki. Keluaran mana gitu saya punya beberapa set banyak sekali itu yang menguji mitos ya. Jadi kayak mitos hantu, mitos ini, mitos itu dan sebagainya itu sama mereka diuji langsung begitu. Melalui frekuensi gelombang yang sekarang anak-anak ITB juga buat itu alatnya ya untuk mendeteksi. Nah kira-kira seperti itu Pak. Kalau pelajaran mitologi yang mengajarkan hantu-hantu saya belum pernah menemukan. Kalau Harry Potter ya itu di film begitu kira-kira. Justru mereka selalu mengajak anak-anaknya di sekolah itu berpikir secara sains ya. Jadi kalau ada fenomena gaib ya nggak apa-apa, emang ada kok kayak begitu, tapi mereka membawanya ke ranah sains. Jadi bisa dilihatnya secara lebih ilmiah begitu dan mungkin ini ada logik juga gitu ya. Iya, mereka juga banyak spiritualis gitu ya. Jadi tapi spiritualisnya yang juga punya pengetahuan sains gitu. Jadi dia bisa menjelaskan antara spiritual dan sains. Saya banyak tokoh-tokoh dari Amerika, dari Eropa seperti James Van Vraag gitu. Itu juga berbicara tentang antara mitologi dan sains gitu. Jadi fenomenanya ada, dia coba menjelaskan secara spiritualnya seperti ini. Nah, secara sainsnya itu ilmunya namanya fisika kuantum, Pak.
Fisika kuantum adalah fisika yang mempelajari hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata atau kasat mata, tapi bisa dijelaskan secara sains. Oke. Jadi reaksi anak-anak yang ada di sana, reaksi seorang saintis. Terima kasih untuk Pak Ali ya, yang sangat ini ayah peduli sekali ya dengan hal seperti itu, dan juga rupanya beliau ini pembelajar. Kita ke Bu Dewi, gimana mengajarkan anak untuk bisa hemat dari berbagai hal, lalu juga tadi ikut homeschooling. Ya, ini sharing kayak Bu Dewi. Jadi kalau saya di rumah sama anak-anak itu menggunakan buku-buku, buku cerita. Jadi di buku cerita itu ada gambarnya. Nah di situ misalnya tematiknya adalah tentang cinta bumi. Nah kemarin itu saya lagi enak-enak mandi, saya tulis itu di Facebook ya. Saya lagi enak-enak mandi dan sebagainya, tiba-tiba lampu mati. Lampu mati dan semua dimatikan gitu. Kemudian ya beberapa waktu yang lalu ya, saya keluar kaget, tadinya mau marah, Bu, ada apa ini? Saya pikir anak saya main lampu begitu ya. Ya itulah kelemahan kita sebagai orang tua ya, seringkali berprasangka negatif. Nah ternyata setelah ngobrol, kata anak saya, ini menghemat energi bumi ayah. Kata Dimas, menghemat energi bumi ayah. Oh, kenapa lampunya dimatikan? Iya nak, menghemat energi bumi. Emang energi bumi kenapa? Iya, energi bumi itu nanti begini terus habis. Rupanya di bawah dia habis nonton film tentang Discovery Channel sama yang Disney Junior yang bicara tentang itu. Energi tadi. Oh my God, saya bilang. Nah, sekarang kami gunakan buku-buku itu sama tontonan-tontonan atau di EduGame ya. Ibu kalau di rumah ada komputer, install namanya CBT, Computer Basis Training ya untuk anak-anak. Dia belajar berbasiskan komputer, di dalamnya ada ensiklopedia dan di situ dia ngeklik sambil dengerin. Oh itu dalam itu. Jadi kayak tidur saja, ayah jam sekian harus sudah tidur. Kenapa ayah harus tidur? Karena nanti jam 9 itu ternyata pelepasan racun ya. Gitu. Wow. Nanti jam segini ini, nanti jam 4 pagi itu adalah hormon-hormon gitu. Ya Allah, saya sampai tertegun gitu. Jadi sekarang banyak ya metodologi yang bisa digunakan untuk mengedukasi anak, terutama berbasiskan komputer. Mereka suka tuh ngeklik, ada suaranya, ada gambarnya, ada ilustrasinya. Mungkin memudahkan mereka dengan cara tadi tipenya mereka belajar. Persis. Juga, ya. Dan setiap mau tidur kami punya buku-buku yang berhubungan dengan sains alam, yang bergambar dan berilustrasikan dengan gaya anak-anak. Itu tiap malam kalau diceritakan ya seneng banget. Bahkan yang anehnya ini kalau anak-anak, buku yang sama tuh bisa 10 kali diceritakan berulang-ulang, enggak bosen-bosen gitu. Karena mungkin banyak hal menarik buat mereka sehingga itu selalu menarik untuk dibicarakan ya. Iya betul, dan itu efeknya luar biasa. Nanti ada penghematan air tanpa harus kita pakai kekerasan, teriak-teriak. Itu namanya metodologi penyadaran. Nah kalau tadi homeschooling, beliau kan ada di Surabaya, gimana juga mungkin memilih yang baik, yang tepat ya. Homeschooling itu sebenarnya adalah metode belajar yang dilakukan di rumah, tapi bukan memindahkan sekolah ke rumah ya. Jadi kalau saya di rumah seperti yang Montessori ajarkan, ajarilah anakmu tentang kehidupan rumah dan dirimu sendiri. Jadi aktivitas kita itu kita jelaskan ke anak kita sampai dia memahami, oh begitu ya, cycle 1 hari kerja itu seperti itu, 7 hari kerja itu seperti ini, 30 hari kerja itu seperti itu. Jadi pada saat dia memahami pekerjaan ayahnya sama bundanya seharian, kita libatkan dia sebenarnya sudah belajar tentang ilmu yang sangat lengkap. Nah nanti makin besar usianya tambah lagi pada saat kerumitan-kerumitan sudah bisa dia pahami. Dari mana kita menambahkan pelajaran? Nggak usah susah-susah, nggak usah kita buat kurikulum yang baku. Kita buat saja dari pertanyaan dia. Setiap dia mempertanyakan satu hal berarti dia sudah siap ditambahkan ilmu baru. Nah disitulah kita siap-siap medianya. Medianya apa sih? Kira-kira seperti itu. Nah kami sendiri itu punya namanya komunitas homeschooling ya. Yang terdiri baru dari nggak banyak ya, karena ini proses persiapan, jadi baru 3 keluarga dan dari 3 keluarga itu komunikasinya juga masih cukup intens. Jadi ibu bisa nanti gabung di Facebook Homeschooling Cinta Anak. Jadi ada Facebooknya Homeschooling Cinta Anak, itu pengurus utamanya adalah Bu Rati, saya di sana sebagai kontributor dan mungkin juga advisor. Ya kalau kita mau bergabung nggak usah repot-repot, saya bilang sama Bu Rati kalau mau mendaftar ya mendaftar, kemudian kalau menjadi member, tapi nggak usah jadi karena sistem organisasi jadi repot, kemudian jadi mahal.
Karena edukasi itu relatif ya. Kalau mau join ya tinggal ikut persyaratannya, kira-kira seperti itu Bu. Dan saya yakin kalau sering mengikuti talkshow kami di Smart FM, juga mengikuti Facebook kami, tulisan-tulisan kami di Facebook, kemudian di web, pelan-pelan kita akan tahu bagaimana cara menghomeschoolingkan anak. Karena di sana saya menuliskan dengan lengkap ya, konsep homeschooling cinta anak kita itu seperti apa. Jadi apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, apa target-target pembelajarannya gitu. Dan memang untuk yang kita biasa dengan sekolah konvensional, kita akan kaget, oh ternyata begini toh gitu. Jadi nggak serumit apa yang dibayangkan orang-orang. Mengalir saja seperti kita kerja sehari-hari, beraktivitas sehari-hari. Nah aktivitas itu kita libatkan anak kita supaya dia belajar. Nah dari situ dia belajar, oh kehidupan yang sungguhnya seperti apa. Untuk bisa begini ilmu apa yang kita butuhkan. Nah itulah baru mulai dimasukkan ilmu-ilmu baru. Oke baik, kita masih terus belajar karena kita masih punya 2 sesi berikutnya. Bu Dewi di Surabaya, Pak Ali di Depok dan juga Pak Ronald di Jakarta. Terima kasih sudah berbagi dengan kita dan juga terima kasih untuk Anda juga yang diskusi melalui line SMS. Ya, kita lanjut lagi tema dan juga mengulas tentang sugesti-sugesti negatif pada anak. Nah, kalau kita sudah belajar dari bagaimana banyak contoh yang dilakukan dan juga upaya kita untuk melihat tadi katakanlah lebih baik lagi ya. Nah, ini pasti kan di situ ketika ada kemauan, nah pasti ada kesempatan untuk bisa melakukan. Ini dari kemauan dulu. Nah, ini butuh sekedar kemauan saja ya, atau mungkin juga harus ada tadi katakanlah lebih keterbukaan sehingga itu akan memudahkan kita untuk melakukan sugesti yang lebih baik terhadap anak-anak kita. Baik, saya ingin menambahkan penjelasan saya kepada pertanyaan Pak Andreas tadi ya. Pak Andreas. Jadi apakah sugesti orang-orang yang sudah berumur 20, 30, 40 apakah masih bisa dirubah? Nah, saya lupa tadi untuk menambahkan. Bisa Pak, kalau kita sering-sering mengajak dia ke momen-momen inspiring. Ya, momen-momen menginspirasi gitu. Karena biasanya begini, perubahan itu dimulai dari sebuah proses yang disebut kalau di dalam spiritual itu hati nurani ya, atau batin. Nah batin ada 2, batin sadar, ada batin tidak sadar gitu. Jadi kalau kita sering bawa batin kita ke arah kesadaran melalui momen-momen inspirasi, maka perlahan-pelan kita akan mulai tersadar. Apa sih yang dimaksud momen-momen inspirasi? Yakni komunitas apapun yang membawa dia untuk berpikir berubah. Komunitas yang positif, teman gaul yang positif, radio yang positif, talkshow yang positif, buku-buku yang positif. Saya sebutkan misalnya buku Positive Thinking, You Can If You Can, kemudian Chicken Soup, kemudian Kebijakan dari Timur, kemudian Lao Tse, kemudian Tao, dan sebagainya. Buku-buku karya-karya klasik itu saya miliki semua, Mbak. Kenapa? Karena saya ingin mencapai sebuah kesadaran yang utuh. Kenapa? Karena saya ingin merontokkan sugesti-sugesti saya yang lama. Dan itu membutuhkan alat bantu ya. Alat bantunya seperti tadi, seminar. Gitu. Berapa banyak ibu-ibu yang bercerita, orang tua yang bercerita kepada saya tersadarkan setelah ikut seminar parenting misalnya, oh ternyata begini. Berapa banyak ibu-ibu yang menangis pada saat konsultasi melihat kesalahan-kesalahan masa lalunya. Berapa banyak orang tua yang menitikkan air mata datang dengan membawa anaknya yang dulu mogok sekolah sekarang sukses, sekarang sangat semangat. Dan ini terjadi apabila kita siapapun mendekat pada wilayah-wilayah yang namanya momen inspirational tadi. Nah, jadi saya sangat menganjurkan kepada kita semua, juga Pak Andreas dan keluarga, untuk sering-sering mengikuti seminar-seminar yang menginspirasi, seminar-seminar yang menyentuh kesadaran. Ya kayak kita punya nanti Emotional Intelligence Conference ini. Kita bicara tentang itu, kesadaran. Kemudian juga membaca buku, Pak. Buku itu adalah jendela hati. Pilih buku-buku yang menyadarkan. Terus
masuklah ke komunitas-komunitas yang menyadarkan. Jadi saya sengaja memang membuat komunitas Ayah Edi itu adalah untuk menyentuh kesadaran, bukan melatih teknik. Banyak orang yang meminta saya menuliskan tips-tips di komunitas itu. Tips itu gampang, mudah. Tapi masalahnya mau nggak melakukannya. Kalau mau hanya di bibir atau di action. Kalau di action apakah hanya sekali doang atau konsisten atau terus menerus. Nah, supaya ini bisa terwujud, konsisten, mau terus-menerus, jadi saya tidak henti-hentinya untuk terus menuliskan kisah-kisah, inspiring story, momen-momen kesadaran, supaya kita terus teringatkan sampai akhirnya kita ajak menjadi sebuah orang dengan sugesti baru dalam hidupnya. Jadi saya anjurkan itu untuk kepada kita semua, termasuk saya, untuk terus memperkaya diri dengan wilayah-wilayah momen kesadaran tadi. Oke, terima kasih Ayah. Kita mau baca SMS lagi ya. Boleh, silakan Mbak Nancy. Happy birthday Ayah dari Arista Hasan di Meranggen. Oh, Meranggen ya. Terima kasih banyak. Di mana itu Meranggen itu? Nah, ini dia nih. Kita tanya lagi. Nanti kita buka peta ya. Dari Ibu Marica Aritonang di Belawan. Selamat ulang tahun Ayah Edi. Iya, terima kasih Bu Marica. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Ini kalau boleh tahu umurnya berapa sih? 17 ya ya? Kemarin sih 17, berarti 18 Mbak. 18 ya. 18. Kan kita cuma selisih setahun Mbak. Betul. Beda-beda tipis lah ya. Jadi beliau punya ini Ayah ya. Apa tuh? Slogan yang baru nih. Kalau kita kan Indonesian Strong from Home katanya. Ayah Edi, spirit of semua orang waras. Loh. Horas buat Ayah ya. Horas Bu, bukan main orang Medan ini. Orang Medan itu memang punya budaya otak kanan. Sama converse thinker. Jadi orang Medan termasuk budaya orang yang sulit tersugesti. Jadi banyak orang Medan yang keras artinya converse thinker ya, mempertanyakan tentang sugesti itu saya sebenarnya bagus ya menurut bahasan kita kali ini begitu. Dan kita punya lokasi-lokasi budaya yang seperti itu. Satu di Medan, kemudian kalau di Jawa itu di Jawa Timur, Mbak. Nah, Jawa Timur, orang Jawa Timur juga sama seperti itu. Terus ada lagi di Bandung ya. Nah, Bandung juga sama. Makanya biasanya lokasi-lokasi yang orangnya tidak mudah tersugesti tadi, satu maju, yang kedua menjadi sentra-sentra pencipta. Gitu. Pencipta apa saja. Begitu kira-kira Mbak. Oke, terima kasih buat Bu Marica dan juga Pak Ben mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ayah ya. Terima kasih banyak Pak Ben. Kita lanjut lagi, kita akan ada pertanyaan ini Ayah. Ini ada yang menanyakan tentang apakah ada kegiatan Ayah di Medan pada tanggal 29 Juni. Nah, ini mohon informasinya. Iya. Rencananya teman-teman di Smart FM mau buat acara untuk para guru ya, dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional. Nah, kayaknya yang nutup Medan nih. Oh, oke. Iya. Dari yang minggu lalu ya. Dari yang beruntun gitu ya, dari timur. Nah sekarang ujungnya mau di barat, itu kalau nggak salah di kota Medan. Tapi saya nggak tahu apakah itu dibuka untuk umum atau khusus untuk guru. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung ke kepada Smart FM Medan ya. Smart FM Medan, gimana caranya bisa ikut begitu. Oke, untuk Rida terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan membantu Rida ya untuk dapat informasi yang lebih lengkap lagi. Kita lanjut lagi ya Ayah. Kita ke pertanyaan yang berikut. Dari Pak Taufik ya, 08158667 dan seterusnya. Saya punya adik yang tunagrahita Ayah. Dan saya mau bertanya bagaimana caranya supaya saya bisa memotivasi dia untuk belajar dan mau sekolah. Karena waktu sekolah gurunya suka marah dan mungkin belum mengapresiasi dengan tepat ya. Ingin tahu juga apakah ada sekolah Ayah di Bekasi? Kalau ada di mana? Begini Pak. Kalau kita ingin memotivasi seseorang, nanti akan saya bahas ya di EQ Conference ini. Yang pertama rumusnya kita harus menjadi sahabat dia dulu. Gitu. Kita tidak akan bisa memotivasi siapapun sebelum kita menjadi sahabat. Kemudian kita harus jadi teman senasib. Gitu. Jadi kalau misalnya yang datang kepada saya adalah anak yang mogok sekolah, maka ucapan pertama yang keluar dari mulut saya adalah,
bagus nak, sekolah itu nggak terlalu penting kok, nggak menentukan orang sukses. Nah jadi dia langsung itu, anak yang mogok sekolah itu memandang saya dengan lirikan yang setengah nggak percaya, ini siapa orang ini nih. Satu, yang kedua lama-lama dia merasa ini orang berpihak ke saya, ini bukan ke orang tuanya atau ke gurunya. Jadi nggak pernah itu saya katakan anak yang mogok sekolah, saya bilang, wah kamu ini mau jadi apa nak kalau nggak mau sekolah, sekolah itu penting, lihatlah begini. Nggak pernah itu. Dulu juga ada anak perempuan yang mogok sekolah itu, tambah setelah saya bersahabat dengan dia dengan cara-cara seperti itu, nggak sekolah nggak apa-apa gitu, nggak penting. Malah sekarang sekolahnya 2 Mbak. Iya, sekolah jadi sekolah presenter 1, sekolah SMA 1, kemudian kursusnya 3 bahasa. Oh, berarti saya punya generasi penerus ya? Iya Mbak. Nah jadi intinya seperti itu, bersahabat dulu, berada di pihaknya dulu, berteman dulu, bernasib sama dulu, sepenanggungan, bilang dulu, saya juga dulu bandel di sekolah, paling males sekolah, udah seneng itu anak. Nah nanti kalau udah sepemahaman, dia mulai curhat, mulai sharing baru. Tapi kalau gini terus, dulu saya sempat berpikir mau jadi apa ya saya. Jadi kita cerita aja tentang diri kita, nggak usah nasihati. Ngobrol as a friend. As a friend, kemudian kita bicara tentang keburukan kita, kehancuran kita, kesadaran kita. Saya nggak pernah itu melakukan nasihat apapun sampai anak-anak itu mencapai jadi bintang. Saya cuma bicara ya, saya juga dulu nyasar kok. Saya juga nggak beres kok. Saya juga badung juga kok gitu. Jadi waktu kesamaan demi kesamaan itu timbul, nah disitulah secara psikologis bondingnya atau ikatannya menjadi kuat. Sama lah kayak kita pertama ketemu di tempat asing, dari mana asalnya? Manado, Manadonya di mana? Kan gitu kan, makin banyak kesamaan, makin kuat ikatannya. Baru dari situlah mulai kita masuk pengaruh-pengaruh positif. Sampai akhirnya anak yang nggak mau belajar malah belajar sampai jam 2 malam sampai ibunya pusing karena terlalu banyak belajar gitu. Saking semangatnya. Ya, so be a friend. Gimana caranya? Ya, saya tulis di buku yang judulnya Mendidik Anak Zaman Sekarang gampang kok, asal tahu caranya. Iya. Silahkan cari di toko buku. Kalau nggak ada, gabung di komunitas kita. Jadi di Facebook komunitas Ayah Edi itu ada membernya namanya Karima Edukasi. Nah, Karima Edukasi ini spesial untuk menyediakan buku-buku Ayah Edi, dibeli bisa via pos ya. Bayarnya transfer. Sederhana. Oke, Pak Ferianto ya, semoga ini bisa menjawab karena beliau tadi katanya sudah mencari di toko buku yang ada di Pontianak tapi belum ditemukan. Nah, ini ada jawabannya ya, bisa bergabung di komunitas Ayah Edi untuk bisa nanti akses mendapatkan ke Karima Edukasi ya. Untuk sekolahnya tadi saya sebutkan di Keranggan ya. Keranggan itu perbatasan Bekasi Cibubur. Ya. Jadi silakan nanti dibuka di www.ayahkita.com. Di sana ada alamatnya, ada PIC-nya, bisa dikontak. Langsung untuk bisa betul ini ya, sekali tahu dan di mana tempatnya ya, yang lebih tepatnya. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kita dan terima kasih juga untuk Suci di Pekanbaru. Assalamualaikum Ayah Edi, selamat hari lahir Ayah. Terima kasih. Semoga semakin mencerahkan. Amin, mudah-mudahan. Dan kita akan mencerahkan kembali di sesi berikutnya ya. Baik, dengan menjawab beberapa pertanyaan yang lainnya. Kami akan segera kembali. Iya, kita masih semangat, masih terus ingin berbagi inspirasi dan ini adalah satu sesi berikutnya di 1 jam tentunya yang kedua dan semoga juga masih tetap ada waktu dan kesempatan sehingga apa yang kita coba ulas tentang kaitannya dengan sugesti-sugesti negatif pada anak ini menjadi sebuah semangat buat kita bahwa lakukanlah sugesti-sugesti yang positif ya, sehingga juga nanti ada dampaknya yang lebih baik. Amin. Kita lanjut lagi ya Ayah, kita akan coba menjawab pertanyaan dari yang berikut. Nah ini yang ingin belajar di sekolah Ayah, apakah boleh nih untuk magang? Karena saya ingin bisa mewujudkan yayasan untuk mendirikan sekolah alam. Gimana nih Ayah, langkah pertama apa yang harus saya lakukan dari 0857 144 44 dan seterusnya? Ya, kami memang membuka program magang, ya, program magang. Artinya program magang itu adalah menolong atau membantu atau memberi kesempatan kepada orang-orang yang mau ikut magang di sana, belajar. Yeah. Biasanya sih ada biaya pendaftaran dan sebagainya
coba nanti tolong ditanyakan langsung ya, karena memang sekolah kami adalah satu-satunya sekolah yang ilmunya mau ditiru, yang ilmunya boleh dipelajari dan dicontoh dan diaplikasikan, yang ilmunya dibuka untuk umum. Karena boleh dicari lah sekolah-sekolah lain yang sudah branded, yang menggunakan metodologi tertentu, itu nggak akan mau itu mengasih atau memberi atau membuka diri untuk proses pemagangan. Nah, jadi silahkan nanti kunjungi www.ayahkita.blogspot.com atau ayahkita.com. Nanti di sana ada Sekolah Star Internasional Keranggan. Coba ditanyakan mengenai program magang seperti apa sih syaratnya gitu. Nah, kemudian kami juga mohon maaf kalau misalnya ya kadang-kadang ada kekeliruan persepsi mungkin ya. Ada yang ikut magang tapi menuntut dengan kompensasi sebagai pegawai gitu. Jadi kemarin sempat ada kejadian yang sampai mengirim SMS ke manajemen kami, katanya sekolah Ayah Edi tidak fair dan sebagainya, melakukan protes dan katanya mau melaporkan kemana, saya nggak tahu. Tapi setelah saya telusuri ternyata itu prosesnya adalah orang yang magang. Dalam proses magang itu kita jelaskan kalau misalnya nanti ingin kerja di sini harus memenuhi kualifikasi, dan ternyata tidak memenuhi kualifikasi. Dan dengan terpaksa ya kami katakan ya program magangnya selesai dan kami tidak bisa menerima karena prosesnya sangat ketat. Kemudian hanya memberikan ya sekedar transportasi, tapi itu diprotes, ya kami mohon maaf gitu. Padahal kalau kita menyadari bahwa yang namanya magang, ya magang itu ya sepatutnya ya berterima kasih pada tempat yang memberikan magang, karena tidak semua perusahaan mau dimagangi. Apalagi perusahaan-perusahaan yang menyimpan resep-resep yang sangat sensitif ya untuk ditiru gitu. Pasti dia tidak mau ada orang-orang yang magang di situ gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini proses pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita tidak saling salah persepsi lagi. Kalau magang itu sebenarnya kita belajar di sana. Dan kita yang membutuhkan sistemnya dan pembelajarannya. Jadi kalau pada akhirnya kita menuntut sesuatu pada tempat kita magang, mungkin itu ada kekeliruan persepsi ya. Jadi kayak misalnya Mbak Nancy magang di satu perusahaan broadcasting, kemudian menuntut pembayaran dan sebagainya, itu namanya pegawai kontrak ya, lain ya, gitu konteksnya. Atau pegawai tetap mungkin yang bisa menuntut itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita menyadari kalau kita magang, kita ya tahu bahwa kita ini magang loh gitu. Yang kita butuhkan lebih ke ilmunya, bukan pembayarannya. Kita kan ini ya belajar lagi di satu tempat gitu, ingin belajar memperkaya ilmu kita ya, magang tadi ya. Dan biasanya sih di tempat kami kalau magang itu juga termasuk dapat makan ya begitu. Jadi diberikan makan siang dan sebagainya. Oke, ada ini, jadi nggak hanya sekedar magang, tetapi juga ada bentuk apresiasi dari ini ya, tempat ayah atau sekolah. Iya, seharusnya sih sebenarnya kalau niatnya untuk mempelajari sistem kan itu namanya magang plus kursus ya gitu. Tapi kami kemarin itu belum masuk ke tataran untuk men-charge di seperti kursus seperti itu. Oke, baik. Kita ke yang berikut. Semoga nanti bisa ini ya, bisa kontak langsung ke kontak personnya ayah untuk bisa. Silakan ya, dicoba magang di sana ya. Ya, memang ada program itu. Oke, kita ke Rida di Medan. Ayah, bagaimana mensugesti rasa benci yang berlebihan terhadap ayah kita sendiri karena perbuatannya yang menyakiti hati ibu saya, dan beliau itu sangat pelit terhadap keluarganya. Bahkan untuk anak-anaknya sendiri ketika menggunakan uang beliau itu dianggap hutang, sementara untuk orang lain ini bisa diberikan tanpa meminta gantinya. Bagaimana ya ayah untuk bisa mengurangi rasa kebencian itu? Yang pertama kita harus belajar tentang kebijaksanaan ya, kebijaksanaan. Jadi kalau di China dulu ilmu tertinggi itu adalah ilmu yang diajarkan oleh para guru ya, para master, itu isinya ilmu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kira-kira isinya seperti apa? Isinya adalah memahami bahasa Tuhan dalam mengajari kita. Itu kan sebenarnya mengajari begini ya. Kamu jangan begitu gitu. Ya, jadi kayak misalnya, mohon maaf ya, ambil contoh misalnya ayah Edi punya orang tua yang seperti ini misalnya.
Itu mungkin bahasa Tuhan adalah Ayah Edi, nanti kalau kamu jadi orang tua jangan begitu ya gitu. Tapi pada saat jangan begitu ya, jangan begitu itu kan perlu contoh. Ya. Begitu tuh kayak gimana sih? Begitu yang gimana? Nah, ya? makanya dikasih sama Tuhan contohnya begitu itu ini nih orangnya nih. Nah, ayah kamu misalnya. Oke. Nah, sama seperti dulu waktu masa saya kecil juga ayah saya sering cerita ya, tapi saya tidak mau terlalu detail. Nah, ini bukan berarti menjelekkan orang tua, tapi kadang-kadang kalau kita ambil positif way-nya adalah Tuhan sedang mendidik kita supaya nanti Ayah Edi kalau jadi orang tua jangan kayak ayahnya dulu gitu misalnya. Yang begini. Nah, kebetulan karena saya mendekati wilayah-wilayah inspirasi tadi yang saya katakan, membaca buku inspirasi, kebijaksanaan saya tidak pernah memilah apakah itu ilmu timur, ilmu barat, ilmu tengah, apakah itu dari muslim atau non-muslim, semua saya lahap. Sampai akhirnya saya menemukan perspektif baru tentang kehidupan yang sesungguhnya, bahwa Tuhan itu selalu memberikan pesan-pesan kepada kita, baik melalui cara yang menyenangkan maupun dengan cara yang tidak menyenangkan. Salah satunya tadi, jangan begitu ya. Nah, begitunya itu kebetulan contohnya kok pas ya ayah kita gitu. Nah, jadi kalau kita sadar itu adalah bahasa Tuhan, akhirnya kita cuma bilang bahwa ini adalah tokoh yang dikirim kepada Tuhan untuk menjadi guru yang kebetulan guru killer begitu. Nah, lebih baik daripada kita memfokuskan pada setiap hari melihat ayah kita yang seperti itu, lebih baik kita berbicara sama ibu kita, yuk kita susun berdua kehidupan yang lebih mengasihkan gitu. Anggaplah dia pemain figuran gitu. Jadi kita intenskan saja hubungan sama ibu, kemudian kita fokuskan untuk menjadi lebih baik diri kita sendiri seperti apa, secara ekonomi bagaimana dan sebagainya. Nah, sudah. Akhirnya terjadilah sebuah fokus baru yang membahagiakan antara kita dan ibu kita. Kemudian biarkanlah yang satu ini menjadi pemain figuran yang sebenarnya memang dikirim oleh Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa nanti kamu kan suatu saat jadi orang tua nih, jangan begitu gitu. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu yang saya dapatkan ya dari proses kehidupan saya dulu bersama keluarga. Saya akhirnya memaafkan. Ya, itu adalah kalimat yang agung ya. Melakukan dan memaafkan orang tua sendiri sehingga orang tua pada akhirnya berubah. Jadi kalau kita memaafkan dengan tulus, kita menyayangi dengan tulus, ternyata berubah loh. Swear, orang tua kita bisa berubah dengan kasih dan cinta kita. Bisa tersadarkan. Dan itu miracle buat saya, buat kita semua mungkin ya. Baik, saya tersadarkan bahwa waktu kita sudah habis. Semakin di ujung ya. Ayah, setidaknya dari apa yang kita ulas dan tentang sugesti itu mungkin ada quote sederhananya untuk Tunggi bisa menginspirasi kita dan bisa diaplikasikan. Ya, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya dan keluarga saya adalah, yuk mari kita kurangi bicara, kurangi nasihat, dan perbanyaklah bertanya dan bertanya supaya anak-anak kita tidak banyak dapat sugesti-sugesti yang turun-temurun dari kita orang tuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Ingat-ingatlah selalu bahwa apa yang kita nasihatkan ke anak kita belum tentu benar. Mungkin bisa jadi itu hanya sugesti saja yang kita dapatkan secara turun-temurun. So, mulai besok, mari kita banyak bertanya, mendengar dan bertanya lagi. Nanti akan kita temukan keajaiban akan terlahir dari anak-anak kita. Ya, terima kasih Ayah Edi. Terima kasih kembali Mbak Nancy. Sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih. Wish you all the best ya Ayah ya. Dan semua terima kasih Riri juga. Menjadi cita-citanya ini bisa terwujud semuanya ya. Amin insyaallah. Amin. Dan tentunya bersama keluarga semakin luar biasa, makin harmonis. Makin bahagia itu ya. 10.000 kali itu. 10.000 kali. Terima kasih semua listener dimanapun Anda berada dan semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari setiap tema yang kita bahas dan juga belajar dari banyak semua listener yang bergabung dengan kita di line SMS maupun telepon. Kita ketemu lagi Selasa depan. Terima kasih juga untuk Mas Bowo yang selalu setia ya nemenin kita. Terima kasih ya Mas Bowo. Kita pamit dulu. Saya Nancy Mokoginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar hubungi 0816 182 2323.